caranya kita udah masukkan semuanya di sini angkanya, kemudian kita standar loading kuadrat, ini hasil kuadratnya ya. Untuk yang 0 ya kita 0 aja, yang kita hapus tadi. Nah, untuk standar loading di sini sebenarnya validnya adalah lebih dari 500. Ini ada beberapa yang sebenarnya tidak valid. Ada di ini X1, X2, kemudian ada di X6, tidak valid, ini seharusnya dihapus, tapi karena kita keterbatasan jumlah indikator, kita lanjutkan. Ya, nanti kita perbaiki di modelnya. Nah, dengan data seperti ini, jumlahnya ya ini hasil penjumlahannya, kemudian ini hasil penjumlahannya, ini hasil penjumlahannya, ini rumusnya ya. Ekstrak, ini rumusnya diskriminan validity, adalah akar dari varian ekstrak. Construct reliability, rumusnya seperti ini ya, C6 kuadrat, bisa kalian cek lagi mana C6 ya. Nah, untuk hasil ini, validitas itu dikatakan valid lebih dari 500. Nah, kemudian diskriminan validity kita lihat juga, ini ternyata lebih dari 500, maka keempat variabel ini sebenarnya sudah valid. Reliabilitas itu juga di atas 500. Kita cek ke semuanya ini juga di atas 500, maka dapat dikatakan keempat variabel ini juga reliable semua. Nah, ini bisa kalian copy nantinya untuk tambahan di Word-nya ya. Di Word, tambahan estimasi di Word bahwa oke, kita bisa uji validitas reliabilitas dan hasilnya memang semuanya valid dan reliable ya teman-teman. Oke, di validitas reliabilitas ini sudah saya kasih warna hijau, sudah valid, ini juga sudah reliable, ini juga sudah valid. Standar loading ini sebenarnya ini harus dihapus, tapi karena memang kita nggak punya data lain, tidak punya indikator lain, maka kita nggak bisa menghapus terlebih dahulu. Yang penting diskriminan validity-nya lolos dan construct reliability-nya lolos. Ini sudah bagus, cuman kita tinggal perbaiki lagi. Kenapa sih di sini kok masih GFI, AGFI, TLI, RMC ini belum mencapai model yang fit? Nah, perlu yang ada namanya fase modifikasi indeks. Modification index. Untuk memperbaiki model kita perlu adanya modifikasi ternyata. Nah, modifikasi indeks itu kita lihat pada view text output ya. Kita periksa yang modification index di sini. Nah, di sini kita copy yang atas ya, teman-teman. Copy yang atas. Kita paste terlebih dahulu untuk modifikasi indeks. Nah, modifikasi indeks ini adalah cara perbaikan untuk di Amos ya. Kita lihat di sini angka yang besar, teman-teman. Ada angka yang besar, ada 3 angka yang besar. Kita selesaikan terlebih dahulu ya masalahnya. Ini sebenarnya ada 6 masalah, tapi kita selesaikan 3 terlebih dahulu. E9, E10 ini ternyata punya korelasi, maka kita perlu modifikasi ya. Di inputnya sini kita kasih 2 mata panah 9 dan 10. 9 dan 10 ini ternyata punya korelasi, teman-teman. Nah, kita hubungkan 2 mata panah, kita sesuaikan ukurannya. Nah, 9 dan 10 oke. Kemudian ada lagi yang perlu dimodifikasi yaitu 6 dan 8. 6 dan 8. Nah, kita kasih 2 mata panah juga di 6 dan 8. Ukurannya kita sesuaikan di bawahnya copy ini. Kita berikan sesuaikan supaya nggak saling supaya rapi. Nah, oke, kedua sudah. Ketiga adalah 5 dan 6. 5 dan 6. Kita perbaiki lagi untuk gambar 5 dan 6. Kita kasih 2 mata panah errornya ya, teman-teman. Ini modifikasi indeks. Ukurannya kita sesuaikan biar nggak tumpuk seperti ini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kita ada 3 garis baru di sini, 2 mata panah, 9, 10, 8, 6, dan 5, 6. Nah, di sini kita coba running. Ini namanya modifikasi indeks, kita running lagi. Oke, kita running. Dan ini hasilnya ya, teman-teman. Kita udah lihat hasilnya. Ini kita copy, kita print screen, kita paste di Word ya. Kita crop seperti itu. Kita crop seperti biasa. Ini model yang telah dimodifikasi bahasanya. Nah, kemudian kita tadi ya. Kita nilai modelnya.
Nah, GFI di atas 900, ini sudah 965. Kita beri estimasi kita beri kesimpulan ya, adalah modelnya baik. Kemudian AGFI 926, 0,926, maka baik. Kemudian TLI di sini 975, 0,975 ya, langsung naik semua, nilainya baik, kesimpulannya. Nah, RMCA 0,034, ini harusnya lebih dari 0,050, maka di sini dikatakan marginal, mendekati baik. Kemudian NFI 923, 0,923 baik. Nah, di sini kita lihat ada model, ada 4 indikator baik, ada 1 indikator marginal. Maka sama dengan keseluruhan model layak atau baik atau accepted, dapat diterima. Nah, setelah model baik ya teman-teman, setelah model seperti ini sudah selesai, baru kita bisa membahas hipotesis. Jadi hipotesis nggak bisa dilakukan sebelum model ini sudah baik. Nah, ketika udah modelnya udah baik, hipotesisnya view text output. Nah, yang kita copy adalah estimate. Nah, estimate di sini kita copy, kemudian kita paste di Word ya, kita paste di Word. Kita kasih nama dulu lah, uji hipotesis sekarang, karena tadi udah lolos. Sekarang baru boleh uji hipotesis. Oke, kita paste tadi tabelnya di sini ya. Yang kita butuhkan sebenarnya cuma yang paling atas saja. Ya, ini yang kita butuhkan. Kita delete aja, delete row. Nah, kita butuhkan cuma ini nih sebenarnya hasil hipotesisnya. Yang pertama kita bisa bahas ya. Dari hasil yang seperti ini kita bahas, modelnya udah fit baru boleh kita bahas ya. Pertama adalah locus of control ke financial literacy. Ya, ini kita lihat untuk P-nya adalah P 0,823, lebih besar daripada 0,050, maka dikatakan tidak signifikan. Tidak signifikan atau tidak ada pengaruh. Nah, ini untuk hipotesis 1 ya. Untuk hipotesis 2, financial attitude terhadap financial literacy. Ini juga hasilnya sama teman-teman, 274. Nah, tapi selain kalian mempelajari signifikan dan tidak signifikan, kalian lihat di sini notasi daripada CR. CR-nya adalah negatif di sini. CR negatif. Sebenarnya pengaruhnya nanti ke arah negatif ya, cuman tidak signifikan. Ini juga financial attitude, kalian lihat CR-nya positif. Ya, bilangannya positif, maka sebenarnya dia berpengaruh positif tapi tidak signifikan dan seterusnya ya. Ternyata hipotesis kita dari kelimanya ini tidak ada yang signifikan, teman-teman. Tidak ada yang signifikan, ini tidak masalah. Tinggal kita mencari alasan ya. Nantinya kalau di penelitian kita tinggal mencari pada penelitian
kita harus mencari alasan dan jawaban mengapa hasil tersebut terjadi. Nah, ini sudah uji hipotesis, maka kalian nanti ini ada 5 hipotesis ya, teman-teman, ada 5 hipotesis, hasilnya sama semua, tidak signifikan. Saya lihat di sini tidak ada yang lebih kecil daripada 0,050, tidak masalah, dan ini bisa kalian teruskan sampai dengan hipotesis kelima ya. Ini saya kira untuk Amos ini sudah cukup lengkap. Kita mulai dari awal, kita mulai running dari awal, kita menggambar, kita running awal, kita cek di awal GFI-nya belum layak, kita uji normal outlier layak, normalitas ada beberapa yang nggak layak, kita hapus ya kan teman-teman. Kemudian kita perbaiki modelnya, ini masih belum layak, kita cek variabilitas dan kita lakukan modifikasi indeks. Ada tiga dua mata panah baru ya, sesuai dengan modification index. Kemudian ternyata hasilnya sudah baik secara model tentu hasilnya signifikan semua. Maka kita signifikan, ternyata dari kelima hipotesis hasilnya tidak ada yang signifikan. Oke, dari sini saya kira cukup untuk langkah-langkah menyusun Amos yang secara sederhana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.